dalam artian bahwa kita adalah orang-orang Majus dari timur, in a literal sense, itu menjadi satu berkat karena karunia pencarian itu bukan karunia yang sembarangan ya, karunia untuk rindu dan terus mencari kebenaran akan juru selamat itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Maka pertama-tama salam kenal untuk Anda semua yang memang berkomitmen untuk menggali kitab suci, menggali sabda Allah secara lebih dalam. Malam hari ini mungkin renungannya tidak melulu biblis, tapi saya akan mengorek juga dari tradisi gereja, karena memang kekayaan kita bukan hanya skriptura, tapi juga tradisio atau tradisi. Dan hasil perkembangan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus merupakan sesuatu yang berkembang dalam sejarah tradisi itu. Maka semoga walaupun tanpa teks, walaupun tanpa PowerPoint, semoga Anda bisa mengikuti percakapan saya. Rute kita cukup sederhana. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Romo Albertus Joni, SCJ, bukan SY. Banyak yang mengira kongregasi kami itu SY kelas C. Jadi kita bukan SY, kita bukan Jesuit. Kita disebut Dehonians, atau meniru pendirinya, Romo Jean Leong Deon. Kami disebut Dehonians karena pendiri kami, Pater Dehon dari Prancis, pada akhir abad ke-20, pada akhir abad ke-19 mendirikan kongregasi ini. Jadi kongregasi Imam-Imam Hati Kudus, kalau di Indonesia pusatnya ada di Sumatera bagian selatan, di Palembang. Kita ada di Jakarta, di Keuskupan Agung Jakarta, kita ada di Cilandak, kemudian ada di Bidara Cina, Jakarta Timur, Santo Antonius, dan satu lagi di Pamulang. Jadi itu sekilas tentang SCY, tentang saya. Rute kita hari ini sekali lagi cukup sederhana. Satu, saya ingin mengundang Anda untuk masuk dalam sejarah singkat devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, dan mengapa bulan Juni itu menjadi bulan penampakan yang dihormati sampai sekarang sebagai bulan hati kudus Yesus. Yang kedua, nanti saya akan menggali dari perikopas sangat terkenal, lambung tertikam, dari Yohanes bab 19. Anda sudah mengetahuinya, saya yakin. Lambung yang tertikam, ayat Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Dan ini kemudian tidak kalah penting, yang ketiga relevansinya, soat untuk zaman ini. Jadi baik, kita mulai untuk 20 menit ke depan, renungan singkat dari saya. Yang pertama, kita mengetahui bahwa gambar hati kudus Yesus itu sangat populer ya di mana-mana ya. Teman-teman pasti sangat akrab dengan gambaran hati yang di atasnya ada kobaran api, lalu dikelilingi oleh mahkota duri, lalu di tengah-tengah itu ada salib, dan hati itu tampak ditembus luka. Itu gambaran fisik dari hati Yesus yang Maha Kudus, yang merupakan hasil penampakan kepada Santa Margareta Maria Alacoque, yang kepadanya pewahyuan pribadi dari Allah menampakkan bentuk fisik dari hati itu. Untuk sampai pada gambaran hati itu, bukan perjalanan yang singkat. Kita mengetahui bahwa sejarah gereja purba meletakkan gambar gembala sebagai gambaran Yesus Kristus penyelamat. Jadi karena komunitas gereja purba sebagian besar berangkat dari Yerusalem baru ke daerah Antioquia dan sekitarnya, Asia Kecil. Pada mulanya karena gereja purba itu tumbuh dari komunitas-komunitas Yahudi yang kemudian juga berkembang dalam ajaran iman Kristiani, maka gambaran gembala yang sangat akrab bagi orang-orang Yahudi juga diangkat sebagai simbol. Jadi awalnya kalau Anda ingin melihat karya-karya seni yang melambangkan Yesus Kristus di zaman purba, Anda tidak akan menemukan gambaran hati yang kita temukan sekarang ini. Yang mereka alami adalah
gambaran gembala yang baik hati, yang membopong anak domba yang sesat itu, yang memanggul dan memanggilnya pulang, mengantarnya pulang. Nah, karya-karya klasik ini bertahan sampai abad ketiga, kemudian setelah pengejaran begitu lama dari gereja-gereja purba berakhir, ketika zaman Konstantinus Agung, gereja memasuki masa damai, orang lalu mulai merefleksikan sesuatu yang lebih mendalam. Mereka merefleksikan kembali sejarah penangkapan, penyiksaan gereja perdana yang memakan korban puluhan ribu kalau tidak ratusan ribu jiwa martir pada abad pertama sampai abad ketiga ketika pengejaran kaisar-kaisar Roma yang begitu bengis. Anda tahu Kaisar Nero salah satunya dalam sejarah mencatat ya bahwa penganiayaan di zaman beliau itu begitu hebat, orang-orang Kristiani ditangkap, dibakar hidup-hidup, dijadikan lampu taman di tengah malam. Jadi Anda bayangkan para martir itu selain menjadi makanan singa, pertarungan gladiator yang gila-gilaan, juga menjadi lampu taman di malam hari. Lalu ketika mereka merefleksikan kembali sejarah yang pahit dan gelap itu, refleksi tentang salib mulai muncul. Refleksi tentang anak manusia yang tersalib itu menjadi fokus dan bergeser mulai dari gembala yang baik hati yang membawa domba, refleksinya bergeser sepanjang tradisi dengan meditasi salib. Kisah-kisah sengsara dalam Injil dimeditasikan begitu mendalam. Dan kita kenal pada abad-abad itu juga tradisi biara mulai bertumbuhan, mulai bermunculan, dan di dalam tradisi biara ada momen di mana orang merenungkan jalan salib Kristus. Maka pusat refleksi sekarang sengsara di salib, bukan lagi gembala yang baik hati. Lalu refleksi tentang salib terus berkembang sampai abad tengah. Ketika orang merenungkan sengsara salib, orang secara spesifik merenungkan 5 luka Yesus ketika disesah dan disalib. Ada luka di tangan, luka di kaki, luka di kepala, dan luka di lambungnya, luka di sisinya, the pierced side. Yang terjadi kemudian adalah ketika abad tengah, ketika orang mulai merefleksikan secara lebih mendalam, muncul mistik-mistik luar biasa, seperti Santo Bernardus dari Clairvaux, dari Perancis, yang merefleksikan hubungan antara cinta dengan penderitaan. Nah, ini cinta dan penderitaan menjadi tema di abad romantik gereja pada abad tengah. Jadi saya cepat saja ya. Jadi itu pergeseran sejarahnya dari gembala yang baik hati, kemudian bergeser ke sengsara Kristus, jalan salib Kristus, kemudian bergeser secara lebih spesifik pada 5 luka salib. Nah, Santo Bernardus dari Clairvaux, ketika dia merenungkan 5 luka Yesus, pusat perhatiannya jatuh pada salah satu dari 5 luka itu, yaitu lambung yang tertikam. Dalam Yohanes bab 19 Anda kenal itu lambung itu. Lambung yang tertikam. Dia merefleksikan bahwa lambung yang ditikam oleh serdadu adalah tempat persembunyian cinta. Tempat di mana kita dapat, manusia berdosa mendapatkan penebusan luar biasa. Karena Santo Bernardus mengatakan bahwa cinta itu memancar dari lambungnya dalam rupa darah dan air. Ini menarik sekali teman-teman, karena pergeserannya begitu jauh selama 11 abad, 10 abad pertama. Mulai dari gembala yang baik bergeser menjadi jalan salib bergeser menjadi 5 luka, dan sekarang mulai dari Santo Bernardus dari Clairvaux dan teman-temannya di abad romantisisme dalam gereja, cinta, percakapan tentang cinta itu begitu menyeruak. Dan dilambangkan bahwa lambung Yesus yang ditikam itu adalah tempat persembunyian bagi orang-orang berdosa, tempat di mana kita dibasuh kembali dalam air dan darah cinta. Kemudian terus berkembang devosi kepada lambung yang tertikam ini sampai mendapatkan bentuknya pada awal abad ke-17, tahun 1600-an. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Awalnya hanya lambung yang tertikam, tetapi sekarang mengambil bentuk hati, jantung. Jantung yang ikut tertikam dan bersinar dan berdenyut. Dan Tuhan katakan dengan begitu deklaratif dalam penampakannya kepada Santa Maria Margareta Alacoque, lihatlah, inilah hatiku. Inilah hatiku yang terbakar oleh cinta pada manusia. Tapi apa yang kudapat?
dapatkan. Yang kudapatkan adalah cinta suam-suam kuku. Yang kudapatkan adalah rasa tidak tahu terima kasih, bahkan dari para imam, katanya, dalam penampakan. Jadi, pewahyuan pribadi, pewahyuan personal kepada Santa Maria Margarita Alacoque mengubah luka yang sebelumnya eksterior, hanya berbentuk lambung yang ditikam, sekarang bentuknya sudah jantung hati. Jadi bergeser semakin mendetail. Dengan pesan yang juga tidak kalah mendetail. Kalau Anda akrab dengan tradisi devosi, penghormatan kepada hati Yesus yang Maha Kudus, Anda pasti akrab dengan ada 12 janji hati Yesus yang Maha Kudus kepada orang-orang yang menghormati hatinya yang tertikam itu. Lalu juga ada apa lagi? Ada permintaan Yesus untuk membuat gambar itu tersedia dimanapun juga. Rumah-rumah yang memakai gambar hati Yesus Maha Kudus akan mendapatkan karunia-karunia yang mereka butuhkan. Juga dari sana kita mengenal penghormatan dalam bentuk adorasi Ekaristi setiap malam Jumat pertama. Sarana untuk pemulihan dari dosa manusia, dari rasa tidak tahu terima kasih yang dialami oleh hati Yesus yang Maha Kudus. Lalu juga ada perintah untuk menghormatinya menghormati hati Yesus dalam Ekaristi di hari Jumat pertama. Jadi dari sanalah tradisi-tradisi yang selama ini populer kita kenal mulai muncul. Dan itu diteruskan dan diakui oleh Paus, penampakan pribadinya diakui oleh Paus sampai Paus menulis satu Paus Yohanes Paulus kedua ya menulis Paus sebelumnya menulis tentang Haurietis Aquas, air-air kehidupan, aliran-aliran air kehidupan. Haurietis Aquas. Kemudian setelahnya Paus Yohanes Paulus kedua melebarkan devosi ini menjadi devosi kepada Allah yang Maha Rahim. Kalau Anda perhatikan sekarang devosi kerahiman ilahi menunjukkan bukan hanya gambar hati, tapi Yesus dengan keseluruhan dirinya membuka jantung hatinya mengeluarkan darah dan air. Menurut saya devosi kepada kerahiman ilahi adalah salah satu perkembangan dari devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Itu tentang sejarahnya bagian pertama. Sejarah sangat ringkas. Saya akan masuk ke bagian kedua. Mari kita merenungkan Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus ini sangat biblis. Sangat biblis. Kata hati dalam kitab suci disebut lebih dari 340 kali. Kata hati itu. Dan menariknya dalam Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37 yang menjadi puncak refleksi Yohanes dalam Injilnya, kita dapat melihat bahwa kata hati mempunyai tempat yang sangat penting. Santo Yohanes menempatkan kata hati yang ditikam ini sebagai satu puncak dari seluruh karya refleksinya. Bahkan menurut hemat saya, ini bahkan lebih dari ketika Yesus wafat dan menyerahkan dirinya. Nanti kita lihat mengapa. Saya undang Anda untuk membuka Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Apakah sudah bisa dibuka? Mungkin kalau salah satu mau share screen, feel free. Saya minta tolong dibaca satu ayat. Silakan, volunteer. Yang sudah ketemu, silakan. Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Langsung open mic saja, silakan membaca bersama saya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus
dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah Stop di sana. Anda lihat di ayat 31, itu dikatakan demikian ya. Karena pada hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, maka ini hari Jumat. Hitungannya masih Jumat. Jumat sore itu mulai Sabat. Jumat ketika matahari terbenam itu sudah Sabat. Jadi Anda bayangkan mengapa orang-orang Yahudi begitu buru-buru. Karena pada hari Sabat itu tidak boleh ada mayat tergantung. Mengapa? Najis ya. Sebab Sabat adalah hari yang besar, maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan minta supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Anda tahu mengapa itu kakinya harus dipatahkan? Anda tahu mengapa kakinya harus dipatahkan? Any idea? Hah? Apakah dengan dipatahkan lalu orang itu akan mati? Memastikan. Gimana? Hah? Memastikan kematian Yesus. Belum, bukan. Jadi kalau dari analisa rigor mortis, kain kafan di Turin, kita dapat temukan bahwa orang-orang yang disalib, orang-orang yang dihukum salib, itu matinya karena kehabisan nafas pertama-tama, dan bukan karena kehabisan darah. Jadi mungkin Yesus yang disesah lebih dulu itu kehabisan darah juga. Tapi orang-orang yang dihukum salib pada umumnya, itu matinya karena kehabisan nafas. Jadi luka-luka kain kafan di Turin menunjukkan trauma yang hebat di daerah paru-paru dan jantung, di daerah dada. Rupa-rupanya orang yang digantung di salib dalam posisi tersalib itu kalau kakinya tidak menahan bobot badannya, maka dia akan megap-megap. Karena apa? Paru-parunya mungkin tertarik gravitasi dan kemampuan dia menarik nafas itu menjadi terbatas. Makanya supaya orang-orang itu cepat mati, kaki harus dipatahkan supaya dia tidak bisa menahan bobot badannya. Apalagi kalau bobot badannya sebesar saya, itu akan susah sekali itu untuk menahan. Jadi kaki harus dipatahkan supaya orang-orang itu kehabisan nafas. Jadi Anda ingat Yesus mungkin sudah mati, tapi dua orang yang lain itu belum mati. Right? Dua orang lain kita asumsikan yang di kanan dan di kiri Yesus yang disalibkan bersama-sama belum mati. Ini menarik ini. Karena catatan Yohanes ternyata akurat soal ini. Kalau kita bandingkan dengan data-data kain kafan Turin yang sangat terkenal itu. Jadi rupa-rupanya orang-orang yang tidak dipangku oleh kakinya, yang tidak ditahan bobot badannya oleh kakinya ketika mengalami hukuman salib, akan kesulitan untuk bernafas. Apalagi kalau dia sudah ada trauma luka dalam, maka yang terkumpul adalah cairan di sekitar paru-paru dan jantung. Dan itu dapat dibuktikan secara saya membaca satu jurnalnya, catatan penyalipan dari kain kafan di Turin. Jadi itu sebabnya mereka kaki-kakinya harus dipatahkan supaya mereka tidak dapat bernafas. So that's the point. Mengerikan hukuman salib itu, luar biasa mengerikan. Orang mati pelan-pelan. Orang mati pelan-pelan dalam keadaan seperti sensasi tenggelam dengan darah dan dengan air yang berkumpul di bagian trauma, bagian dada. Lalu kita baca lagi ya teman-teman ya, ayat 32, silakan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, ini makanya kita tahu bahwa dua yang lain itu belum meninggal, belum wafat. Karena memang kakinya harus dipatahkan supaya mereka tidak bisa bernafas lagi dan mati lemas. Selanjutnya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Terus? Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan ini sama atau akurat penelitiannya dengan kain kafan Turin yang kita yakini dalam iman sebagai peninggalan dari manusia tersalib itu, karena trauma hebat
Karena ada trauma hebat di bagian dada, ketika lambung ditombak, maka keluarlah segera darah dan air. Sebetulnya terjemahan dari kata mengalir ini tidak begitu pas, sudah saya katakan kepada Kana dalam sesi pengajaran tentang spiritualitas hati kudus, yang terjemahan lebih tepat adalah memuncratkan atau memancarkan. Begitu ditombak, memuncratlah, keluarlah darah dan air. Dan ini memang apa? Memang menarik untuk diteliti, karena menurut kain kafan Turin, tombak serdadu, mata tombaknya itu menembus bukan saja ke daerah lambung, tapi juga sampai ujung tombaknya ke bilik kiri dari jantung Yesus. Dan itu sebabnya kita dapat melihat pressure begitu hebat di jantungnya, di jantung dari orang yang disiksa, dipompa begitu hebat, pendarahan begitu hebat, begitu ditikam, muncrat keluar darah dan air. Dan ini adalah ayat yang luar biasa. 19 ayat 34 ini adalah salah satu titik yang paling dalam dari permenungan Yohanes tentang sejarah hidup Yesus. Kalau Anda akrab dengan Injil Yohanes, Anda pasti tahu bahwa Yohanes itu punya tanda-tanda. Ya kan? Ada 9 tanda dalam Injil Yohanes yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan menurut para ahli kitab suci, menurut para ekseget, ayat 19, bab 19 ayat 34 ini adalah salah satu tanda dari, bahkan tanda yang paling puncak dari Yesus yang disebut Kyrios, Yesus yang disebut sebagai Kristus. Karena dengan memancarkan darah dan air, dia menebus manusia, dia melahirkan kembali manusia, dia mengangkat manusia dari dosanya, dicuci dalam darah dan air. Dan tema darah dan air itu adalah tema yang sangat mesianik. Karena sudah sejak zaman perjanjian lama, sudah sejak zaman perjanjian lama, kita menangkap bahwa dosa itu harus ditebus dengan kurban yang berdarah. Anda ingat ya? Anda ingat kan? Sejak zaman perjanjian lama itu ada kurban penghapus dosa, ada tanda bahwa umat Israel ditebus dari perbudakan, caranya dengan mengoleskan darah pada jenang pintu. Iya kan? Jadi darah di sini memainkan peranan sangat vital. Jadi ini bukan hanya sekedar ditulis begitu saja, ada maksud teologis di baliknya. Kalau dikatakan Yesus mati dan memancarkan darah dan air, itu hendak menunjukkan bahwa kita manusia telah ditebus dengan darah itu. Dan sekarang Yohanes melihat dengan mata kepalanya sendiri kurban yang berdarah, dan dia merujuk pada kurban perjanjian lama. Itu sebabnya kita memanggil Yesus sebagai anak domba Allah yang dikurbankan untuk dosa-dosa kita. Ini sesuatu yang sangat mendalam, teman-teman. Ayat 34 ini salah satu ayat kunci. Ini salah satu dari tanda Yohanes yang paling tinggi, dan nanti Yohanes akan memberi kesaksian di ayat berikutnya. Saking pentingnya ayat ini. Dan air, Anda tahu bahwa pada awalnya seluruh muka bumi itu ya, roh Allah melayang-layang di atas muka air. Kemudian air juga digunakan sebagai sarana untuk menyucikan diri dalam pembaptisan Yohanes. Kemudian air juga digunakan dalam sarana pembaptisan Yesus, di mana roh itu turun. Maka kalau darah dan air, dua kenyataan organik ini dipadu, ini luar biasa. Satu melambangkan penghapusan dosa, satu melambangkan penyucian diri, pengudusan. Jadi sekaligus kita ditenggelamkan dalam darah dan air, karena istilah yang dipakai itu memuncratkan. Kita juga ingat bahwa Allah itu menjadikan dengan sabdanya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah hidup, maka hidup itu jadi. Seolah-olah Allah itu, Anda bayangkan
Allah menghembuskan, mengutarakan nafasnya. Anda bisa menangkap ya figurasi ini ya. Antara memuncratkan, mengeluarkan darah dan air, kita bandingkan dengan figurasi pada kitab Kejadian ketika Allah menjadikan segala sesuatu dengan memuntahkan nafasnya, mengeluarkan hembusan nafasnya kepada tanah yang menjadi Adam dan Hawa, melalui sabdanya maka terang itu jadi, maka benda-benda penerang di langit itu jadi. Jadi kita melihat figurasi yang sama, bukan hanya materia organik darah dan air, tetapi sekaligus juga verb, kata kerjanya, memuncratkan, memuntahkan, membaharui. Jadi ada sense itu, ada sense penciptaan kembali dalam Yohanes 19 ayat 34 ini. Ini sebabnya saya katakan tadi teman-teman bahwa bagi saya pribadi, teks ini, terutama ayat ini menjadi sangat vital dalam Injil Yohanes, bahkan lebih vital dari kematian Yesus di ayat sebelumnya. Kalau Yesus mengatakan dalam ayat berapa di atasnya itu ya, ada kata-kata terakhir 19 bab 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah dia sudah selesai, lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Tapi ternyata belum selesai. Ternyata ada figurasi yang sangat penting yang menjadi puncak di atas kematian Yesus itu sendiri, yaitu ketika lambungnya ditikam, ketika jantung hatinya ditusuk oleh tombak serdadu. Nah, ini yang sering luput dari mungkin beberapa pendalaman kitab suci. Kita hanya berhenti di selesailah sudah selesai. Tapi setidaknya kita sekarang tahu bahwa ada puncak yang lain. Ada puncak yang lain dari teologi pendulum Yohanes. Jadi Yohanes ini terkenal, Rasul Yohanes penulis Injil, terkenal dengan gaya literasi pendulum itu ya. Jadi kalau Anda baca Yohanes bab 1 itu pada awalnya adalah firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu turun menjadi manusia supaya membuat manusia naik menjadi seperti Allah. Jadi selalu ada semacam teologi pendulum dalam Yohanes. Dalam Yohanes bab 19, kita lihat teologi yang sama, teologi pendulum itu. Yesus wafat, seolah-olah sudah sampai di bawah nih. Yesus selesai sudah, tapi ternyata naik lagi. Naik lagi dengan penikaman lambung Yesus oleh tombak serdadu. Dan ini yang menjadi puncak. Nah, Anda melihat selain figurasi yang sama, kata kerja yang sama, sekarang Anda melihat juga teologi yang sama, yang konsisten dalam tulisan-tulisan Injil Yohanes. Ini sangat menarik. Ini sangat-sangat menarik. Itu sebabnya Yohanes bab 19 ayat 35. Tolong dilanjutkan. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Yes dan amin. Ini sebabnya para ahli mengatakan ayat 34 tadi adalah ayat yang sangat penting. Yohanes harus memberi tekanan ini. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, yang menuliskan ini, siapa itu ya? Ya, Santo Yohanes Rasul. Dan kesaksiannya benar. Bukan hanya sekali dia mengatakan bahwa dia melihat sendiri, dia mengatakan bahwa kesaksiannya benar. 2 kali dia katakan bahwa kesaksiannya benar, dan 3 kali dia katakan dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Jadi 3 kali peristiwa ini ditekankan sebagai peristiwa yang benar. Gitu. Menarik sekali. Bagaimana? Lalu dan Anda lihat ya, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Apa sih maksudnya? Kenapa kita dikatakan supaya kamu juga percaya? Percaya akan apa? Percaya pada apa? Yohanes nanti dalam 2 ayat berikutnya akan membuat rujukan kepada nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Coba dibaca dulu. Ayat 36. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan 37. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka yang memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan dua ayat dari Perjanjian Lama ini mendapat tempat istimewa dalam Yohanes karena Anda lihat ya, nas yang luar biasa dari Perjanjian Lama ini seolah-olah menggenapi nubuat Allah dalam Perjanjian Lama tentang keselamatan manusia. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan betul, Yesus sudah mati saat itu, sehingga dia tidak perlu dipatahkan lagi tulangnya agar dia tidak perlu kehabisan nafas gitu ya. Karena memang nafasnya sendiri sudah habis kan. Dia sudah meninggal saat itu. Dan mereka akan memandang kepada mereka yang telah mereka tikam. Saya tidak akan membahas nas Perjanjian Lamanya, tapi yang ingin saya tunjukkan pada Anda adalah kalau Allah menggunakan nubuatan Perjanjian Lama untuk memprefigurasikan keselamatan yang akan terjadi dalam Kristus, menubuatkan keselamatan yang terjadi di masa depan dalam Yesus Kristus, berarti memang manusia yang ditikam ini sungguh sesuatu yang sangat-sangat penting. Sekali lagi, mungkin bahkan lebih penting daripada kenyataan bahwa dia mati. Mengapa? Mari berpikir bersama saya. Teman-teman, orang yang sudah mati itu tidak bisa lagi memberi diri. Ya, toh? Nah, sudah mati, ya mati. Tinggal dirias oleh orang, ditaruh yang bagus, mau dipakein baju apapun silahkan. Saya sih berdoa semoga saya bisa mati sebagai imam yang baik, tetap pakai kasula sampai saya dipeti, ya kan, itu doa saya. Bolehlah pakai kacamata hitam kalau terlalu menakutkan. Biar agak keren sedikit gitu ya. Tapi lihat di sini saya mau ajak Anda berpikir, orang yang mati karena cinta pada manusia, mati bagi sahabat, bagi orang yang dipanggil sahabat, bukan lagi hamba, tapi sahabat, mati bagi sahabatnya, menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu, bukan? Dan Yesus kalau sudah selesai di sana sudah cukup, bukan? Ya toh? Dia sudah mati toh? Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Rupa-rupanya Tuhan tahu. Manusia itu sering keras hati. Manusia itu sering keras kepala. Tidak percaya? Coba. Manusia itu sering keras hati, sering keras kepala. Itu sebabnya Allah mencintai dengan begitu extraordinary. Bahkan dia tidak perlu menunjukkan sebetulnya, tapi dia harus tunjukkan kepada manusia, karena tidak lain tidak bukan karena manusia itu sering keras kepala dan keras hati, dia serahkan segalanya bahkan setelah kematiannya. Ketika dia sudah mati menyerahkan nyawanya, bahkan kalau manusia masih menuntut, Tuhan kau di mana Tuhan? Tuhan katakan, ambil semuanya kalau kau masih meragukan cintaku. Ambil, tikam jantung hatiku. Tusuk jantung hatiku, dan kau akan menemukan aliran air hidup, aliran darah pengampunan. Sedalam itu misteri cinta Allah. Dan ini sebabnya Yohanes jatuh cinta dengan gambaran manusia yang sudah mati dan tertikam di atas salib. You bisa mengerti poin saya ya? Allah take one more step untuk menunjukkan cintanya pada kita, bahkan ketika dia sudah mati. Isn't it amazing? Saya seringkali merinding kalau bicara dan mengajar tentang ini. Sedalam itu cinta Allah. Maka kalau Anda ingin mengenal bagian mana yang paling intim, bagian mana yang paling menunjukkan kasih Allah pada manusia, lari ke Injil ini. Yohanes bab 19 ayat 34. Bahkan Allah yang sudah mati masih mengalirkan, memuncratkan darah dan air. Penyucian, pengudusan untuk manusia. Seolah-olah dia katakan, kalau hidupku masih belum cukup bagimu, ambil segalanya. Ambil semuanya. Dan itu alasan mengapa hari ini sangat berkesan bagi saya yang seorang imam. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kan? Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dengan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus itu tidak pernah dipisah.
Kapan sebetulnya hari raya hati Yesus yang Maha Kudus dirayakan? Pada Jumat pertama setelah hari raya tubuh dan darah Kristus. Jadi tanggalnya tidak tetap. Tanggal kalendernya tidak tetap. Mengikuti perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus, lalu Jumat pada pekan itu, itulah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Mengapa demikian? Karena cinta itu selalu memberi diri. Cinta yang sejati itu tidak pikirkan diri sendiri. Dia bilang, ambil tubuhku, makan. Ambil darahku, minum. Luar biasa Tuhan kita ya. Coba Anda sejenak Anda meditasikan ini. Kenyataan bahwa Allah memberi segala-galanya bagi Anda. Karena Anda begitu berharga. Dan betapa kurang ajarnya kita orang-orang ini karena kita tiap kali merasa tidak cukup dicintai. Kita kadang-kadang berpikir, Tuhan kok hidup saya susah, Tuhan utang saya banyak, Tuhan kok saya sakit ini, sakit itu nggak sembuh-sembuh. Aduh, kamu kurang apa? Kau sudah dicintai habis-habisan, kau masih minta apa lagi dalam hidupmu? Jadi ini misteri yang luar biasa untuk Anda dan saya renungkan bersama-sama saudara. Luar biasa. Allah yang memberi diri segala-galanya, selimpah-limpahnya untuk aku dan engkau. Tapi kadang-kadang ya balasannya apa? Kita mengeluh terus sama Tuhan. Tuhan hutangku nggak habis-habis Tuhan. Tuhan propertiku nggak kejual-kejual Tuhan, gimana pusing. Ya kan? Kita mengeluh terus, padahal kalau Anda ambil waktu sejenak saja, Anda berdiri di kaki salib Yesus, Anda renungkan Yohanes bab 19 ayat 34 ini, Anda menemukan kenyataan satu hal yang tidak akan pernah berubah walaupun zaman selalu berganti. Bahwa engkau dicintai, engkau berharga di matanya. Bahwa Allah memberikan hidupnya, segala-galanya bahkan setelah ia mati untuk aku dan engkau. Itu sebabnya kami, para SCY, para Romo-Romo Bruder Frater SCY, kami spiritualitasnya itu. Spiritualitas kami adalah kami memandang dia yang tertikam dengan terpana. Betapa besar cintamu ya Tuhan. Dan tidak bisa tidak, setelah kami merasakan cinta begitu besar, kami pergi. Kami pergi ke tempat hati orang yang masih dingin. Kami pergi ke tempat hati orang yang masih belum dilayani. Kami pergi ke daerah-daerah yang susah. Mungkin itu sebabnya kita tidak pernah besar di Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa semua infrastruktur sudah oke, sudah baik. Kami memilih melayani di daerah-daerah terpencil di Sumatera. Kami memilih melayani di daerah-daerah pegunungan, di daerah lautan Samudra Arafuru di Papua. Karena itu, ketika di novisiat kami diajarkan untuk memilih buah yang busuk kalau ada buah yang baik. Logika dunia masuk dari mana itu? Saya pertama kali jadi frater itu saya pikir, waduh, kita udah tidak kawin, buah pun masih harus pilih yang busuk. Jadi kami diajari untuk memilih buah yang tidak baik dan memberikan buah yang baik kepada orang lain. Jadi menarik itu, para frater novis itu di SCI memilih selalu buah-buah yang tidak baik. Wah, luar biasa. Ini pengalaman yang bagi saya menggugah hati, teman-teman. Jadi kalau spiritualitas hati kudus itu dimaknai dengan memberi tanda cinta kembali kepada hati yang telah tertikam itu, maka mari kita menginjak relevansi yang ketiga, poin terakhir dari pengajaran malam hari ini. Lalu apa poinnya? Poinnya mungkin seperti yang Romo katakan tadi. Kalau Anda memandang manusia yang ditikam di atas salib itu, Anda akan merasakan cinta yang begitu dalam. Dia yang mati demi Anda, bahkan masih memberi diri. Apalagi saya yang sudah dicintai sedemikian hebat, tidak bisa tidak, saya memberi, dan memberi. Itu relevansinya untuk zaman ini. Zaman ini cinta makin materialistik, makin transaksional. Anda tahu ya, beberapa kali dalam pengajaran dengan Kana Community, saya ingatkan bahwa Tuhan kita itu tidak mencintai kita dengan logika transaksional. Seolah-olah Anda harus buat A lalu mendapat rahmat B. No, that's not a Catholic way. Itu bukan cara Katolik. Anda boleh novena, Anda boleh devosi, Anda boleh apa.
Anda boleh minta, tidak salah meminta, tapi kalau Anda ngambek, berarti Anda logikanya logika transaksional. Kalau Anda ngambek ketika permohonan Anda tidak dikabulkan. Right? Berarti Anda menganggap Tuhan kita itu kayak Sinterklas. Tuhan tidak seperti Sinterklas. Tuhan mencintai dengan jalannya yang paling pasti, yang paling dalam, yang kadang-kadang tidak kita mengerti, teman-teman. Maka relevansinya adalah, please, alami cintanya setiap hari. Banyak orang takut untuk menerima cinta Tuhan hari ini. Banyak orang mengatakan, Tuhan, aku tidak layak dicintai. Kalau Anda kembali pada pengalaman Petrus, itu menarik itu. Ketika Petrus sudah semalam-malaman mendapat kesusahan karena gagal untuk menjala ikan, dan pagi-pagi ketika dia sedang membereskan jalannya, aduh sial bener, malam kemarin nggak dapat ikan ini saya, aduh dia mungkin dongkol, dia menjala. Tiba-tiba ada seorang guru muda mengatakan, Petrus, pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu di sana. Well, Petrus juga pasti dongkol ya, ini siapa ini orang ini, masih muda, ngajar-ngajarin saya, sok tahu dia bukan nelayan, saya loh dari kecil saya main di laut, saya lebih tahu dari kamu. Gitu. Tapi karena guru ini yang minta, ya udahlah saya berangkat. Nah, dia gulung lagi jalannya, dia tebarkan ke tempat yang dalam, ketika ditarik kapalnya hampir tenggelam, Anda bayangkan itu. Dan mujizat itu mengubah hati Petrus. Petrus mengatakan apa pada Yesus? Ini patut Anda catat. Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa. Pengalaman Petrus ini banyak dialami oleh manusia-manusia modern saat ini. Kita merasakan bahwa kita harus sempurna dulu baru dicintai, baru dikasihi. Orang-orang sering berpikir bahwa saya harus bersih dulu dari dosa baru saya bisa mendapatkan cinta Allah. Come on. Paulus bilang, Allah, Yesus sudah mati bagimu ketika engkau masih berdosa. Jadi please, cinta Allah tidak transaksional. Dia mencintaimu dengan seluruh kelemahanmu. Dia mencintai engkau dengan seluruh kedosaan yang dia minta, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena yang dia minta adalah engkau membuka hatimu. Engkau membiarkan dirimu menerima cintanya. Maka teman-teman, semoga poin relevansi ini semakin menggelitik permenungan kita. Setidaknya spiritualitas kepada atau devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus yang Maha Rahim itu membuat kita satu, semakin berani untuk menerima kenyataan bahwa aku dicintai dengan luar biasa. Aku dicintai dengan begitu wonderful oleh Allah, yang bahkan setelah mati pun masih memberi hidupnya. Dua, kalau Anda mendapatkan cinta sedahsyat itu, maka mestinya hidup ini penuh dengan rasa syukur. Betul. Saya ingin lihat wajah-wajah tersenyum orang-orang Negushim ini ya, yang tidak hanya belajar pakai otak, tapi juga belajar pakai hati ya. Anda mestinya menjadikan sabda Allah yang Anda makan itu kekuatan untuk bersyukur dan untuk tersenyum lebih lagi. Bersyukur karena Anda dicintai luar biasa. Dan tiga, ketika Anda sudah bersyukur, tidak bisa lain, tidak bisa bukan, Anda akan makin terlibat dalam pelayanan. Anda akan makin terlibat di tengah keluarga, makin care dengan suami, makin care dengan istri dan anak-anak. Walaupun ada kalanya di pagi hari Anda tidak bisa mengenali wajah istri Anda, tapi Anda akan terpanggil untuk mencintai dia dengan lebih sempurna, juga dengan anak-anak Anda. Dan Anda tidak bisa tidak mempersembahkan hidup Anda kepada hati Yesus sebagai ungkapan syukur kembali. Kalau istilah para Dehonian, para SC, itu adalah reparatio, usaha untuk memulihkan hati Yesus yang terluka dengan memberi silih. Ada kisah tentang dua orang kakak beradik dari Polandia, misionaris kami, para SCY, satu orang adiknya yang kecil keluar dari imamat, lalu setiap hari sang kakak yang masih setia di Polandia berdoa 2 kali untuk adiknya sebagai silih kepada hati Yesus. Dia misa 2 kali, misa pertama dipersembahkan untuk dirinya, misa kedua dipersembahkan untuk adiknya.
Dia segala-galanya dilakukan 2 kali. Doa brevir dilakukan 2 kali. Sebagai tebusan untuk adiknya, sebagai silih agar hati Yesus tidak terlalu menderita. Jadi saya pikir ini contoh-contoh konkret 3 hal peta yang sudah saya berikan pada Anda dalam pengajaran singkat ini. Singkat atau panjang ini? Panjang ya, jam 8. Jadi 3 hal, satu sejarah devosi secara singkat, yang kedua saya lihat perikopa yang sangat mendalam dari Yohanes bab 19 ayat 31-37, jantung spiritualitas kami, dan yang ketiga relevansinya untuk jemaat.